Lalu bagaimana dengan ghibah? Haramkah dia? Kita lanjutkan. Ini hati-hati nih, musim pemilu, musim ghibah ya. Saya juga harus ekstra waspada nih. Ghibah kan tidak harus lewat mulut, tapi bisa lewat BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau kita menceritakan sesuatu, tahu definisi ghibah? Kita mengatakan sesuatu yang kalau dia tahu dia nggak suka, itu ghibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Duhai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek. Jangan sudah serba ingin tahu tentang kekurangan, kesalahan orang lain. Gimana tadi? Ya, itu tadi suaranya Agim. Ya, kita udah paham. Ya, maka Pak Amar ulangin lagi. Ya, kenapa ghibah itu dilarang? Dan inilah dalilnya. Ya, ini surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala yaghtab, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Wala, wa, la, wa, dan la, jangan. Ini namanya larangan. Kalau sudah ada larangan begini, maka kita harus meninggalkannya. Hukumnya wajib meninggalkan dan haram melakukan. Nah, ini teman-teman sekalian. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah menggunjing atau menggosip, ya, atau menggibah. Nah, ini, ya. Gitu. Kenapa demikian? Maka Allah pun memberikan perumpamaan orang yang menggibah saudaranya itu adalah seperti ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Sukakah kamu, salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Coba. Ya. Berarti daging saudaranya yang sudah mati berarti adalah bangkainya. Bangkai manusia. Gitu. Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Gitu. Para ulama menyebutkan kenapa orang yang menggunjing itu diibaratkan dengan memakan daging bangkai saudaranya. Karena sesungguhnya tatkala ketika kita sedang membicarakan aib orang lain, ya, membicarakan aib orang lain tanpa di hadapan orang tersebut, berarti kita sama saja sedang memakan, gitu, ya, memakan
aibnya, gitu. Ya, sedang mengkanibal, gitu. Kenapa orang yang digibah itu diibaratkan sebagai bangkai? Karena bangkai itu sudah tidak bisa bergerak, nggak bisa ngelawan. Pertanyaannya, kalau orang digibahin, kalau orang digosipin, kira-kira orang itu bisa ngelawan nggak? Ya, dia kan tidak tahu kalau sedang digosipin, dia ngelawan nggak? Iya betul. Orang yang digosipin nggak bisa ngelawan. Ya, orang yang digosipin tidak bisa ngelawan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia sedang digosipin. Maka orang yang digosipin ini diibaratkan sebagai bangkai. Nah, gitu. Ya. Maka kata Allah, tentulah kamu merasa jijik. Mana ada gitu ya, makan daging yang masih hidup mentah aja kita jijik, apalagi yang udah jadi bangkai. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, apa bahayanya gibah, teman-teman? Yang pertama bisa menimbulkan permusuhan. Gosip itu bisa menimbulkan permusuhan. Ya. Betapa banyak orang bertengkar antar kampung, antar desa, antar geng, antar pemuda, antar remaja, antar sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara gosip. Gara-gara membicarakan aib. Yang itu kemudian memunculkan perpecahan. Kalau udah terjadi permusuhan, maka akan timbul perpecahan. Padahal kata Allah, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan bersatu padulah kamu, saling ikatlah kamu dengan tali agama Allah. Ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Janganlah kamu saling berpecahan. Ya. Kalau udah terjadi perpecahan, maka Allah Subhanahu wa taala memurkai kita. Kalau Allah sudah memurkai kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah merasa bahagia. Ya. Nah, ini. Tuh. Kemudian kalau hidupnya kita itu sudah tidak bahagia atau hidup kita sudah sengsara di dunia, maka berarti hidup kita penuh dengan dosa. Ya. Ini. Maka kehidupan di akhirat, kehidupan kita menjadi tidak bahagia. Nah, ini teman sekalian. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita bergelimang dengan dosa besar. Berarti ghibah itu masuk ke dalam kategori salah satu dosa besar. Nah, di antara 10 dosa besar itu, teman-teman, adalah syirik, kemudian mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, ya, kemudian ghibah. Nah, ini ya. Kemudian tidak bayar zakat, terus tidak puasa, ya, berzina, durhaka pada orang tua, riba, dan membunuh. Ternyata ghibah ini adalah salah satu dari dosa besar, dan efek daripada dosa besar ini, teman-teman, kalau kita melakukannya dan tidak bertaubat kepada Allah, maka kehidupan kita menjadi gelap gulita, tersesat. Ya, hidupnya akan susah. Ya, susah menemukan jalan. Pokoknya kehidupannya sangat sempit sekali. Ya. Teman-teman sekalian, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk selalu ya melakukan aktivitas ghibah ini. Karena ghibah ini memang apa ya? Ghibah itu murah. Ya, ghibah itu murah, meriah. Nggak perlu bayar. Nah, ini teman-teman. Jadi nggak perlu bayar. Maka Sufyan Asy-Syauri rahimahullah berkata, jangan sekali-kali engkau melakukan ghibah atau menggunjing, dan jangan sekali-kali engkau merusak kehormatan orang lain yang akan menyebabkan agamamu hancur, binasa. Berarti teman-teman, menggibah itu adalah merusak kehormatan orang lain.
Gitu. Kalau udah merusak kehormatan orang lain, maka agama kita akan menjadi hancur. Binasalah kehidupan kita, binasalah kehidupan dunia akhirat kita. Nah itu ya. Tadi sebagaimana disebutkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya, makan daging busuk. Kalau sashimi gitu ya, sushi gitu ya, daging ikan tongkol mentah itu masih enak, tapi ini adalah daging busuk saudara kita. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, ada seorang wanita yang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku barusan menggibah saudaraku. Maka kata Rasulullah SAW, muntahkan apa yang ada dalam perutmu. Maka kemudian perempuan itu memuntahkan isi perutnya, maka yang keluar adalah daging busuk yang bau sekali. Nah itu teman-teman sekalian. Ya.